Bagaimana cara belajar hipnotis? Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya Mas Nur dari Pondok Hipnotis Indonesia. Sebelum saya melanjutkan tentang tahapan-tahapan bagaimana cara Anda memulai belajar hipnotis, terlebih dahulu saya umumkan bahwa nomor WhatsApp yang lama yang mungkin sudah Anda simpan di handphone Anda sekarang sudah berganti dengan nomor WhatsApp yang baru yang saya taruh di kolom video ini, teman-teman. Karena nomor yang lama ternyata sudah tidak bisa digunakan alias keblokir secara sistem oleh WA ya, saya tidak tahu kenapa. Intinya sudah tidak bisa dipergunakan kembali dan Anda bisa mengubahnya dengan nomor yang ada di kolom video ini. Tentang belajar hipnotis buat Anda para pemula khususnya, tentu Anda berharap mempunyai kemampuan bisa menghipnotis siapapun yang berguna buat kepentingan Anda pribadi, apakah itu untuk pekerjaan Anda, apakah itu untuk keluarga Anda. Oke, kali ini saya Mas Nuk sebagai seorang guru hipnotis, sebagai seorang pengajar ilmu hipnotis yang sudah sangat-sangat berpengalaman mengajarkan ilmu hipnotis ke ribuan orang lebih dari 10 tahun lamanya. Saya akan membagikan tips kepada Anda para penonton yang di YouTube ataupun penonton yang di TikTok, bagaimana Anda bisa memulai belajar hipnotis. Hal pertama yang bisa Anda lakukan, teman-teman, ketika Anda memulai belajar ilmu hipnotis, yaitu Anda mencari literasi ya. Literasi ini penting karena tanpa dasar literasi Anda tidak tahu apa itu hipnotis. Literasi itu bermacam-macam, bisa dari buku, bisa dari e-book, bisa dari video-video. Nah, Anda melihat di sana, oh hipnotis itu seperti ini. Jadi Anda ibaratnya tidak berjalan di gelap malam, tidak, karena Anda sudah ada penerangannya. Anda sudah mengerti, oh hipnotis itu gambarannya seperti ini. Karena jika Anda tidak tahu ya Anda akan tersesat. Contohnya Anda masih menganggap hipnotis itu menggunakan metode-metode mantra, ritual, itu artinya Anda tersesat selamanya ya. Hipnotis adalah ilmu yang diajarkan dengan cara ilmiah, dengan cara masuk akal. Oke, setelah Anda mencari literasinya, Anda mendapatkan banyak literasinya, langkah selanjutnya yang bisa Anda lakukan adalah Anda mulai mencari guru ya, mencari trainer, mencari pelatih yang mumpuni, yang benar-benar mempunyai keahlian untuk mengajarkan ilmu hipnotis kepada Anda, entah itu secara offline ketemu langsung atau mengajarkan ilmu hipnotis dari jarak jauh atau secara online, teman-teman. Nah, ini Anda harus jeli untuk memilih guru, karena orang yang bisa hipnotis belum tentu bisa mengajarkan ilmu hipnotis ya, karena mereka sebatas bisa mempraktekkan tapi tidak tahu pemahaman secara mendalam bagaimana mentransfer pengetahuannya kepada Anda ya, mentransfer pengetahuannya kepada Anda dan Anda jadi mengerti apa itu hipnotis. Setelah Anda mendapatkan literasi dan mendapatkan guru, hal selanjutnya yang Anda lakukan adalah Anda mulai mencari waktu, mencari tempat untuk berlatih hipnotis ya. Karena ini ilmu keterampilan ya, Anda harus berlatih, teman-teman. Caranya bagaimana, Mas Nuk? Ya, Anda mencari partner yang bisa Anda ajak untuk berlatih hipnotis. Partner itu macam-macam ya. Ketika Anda ikut dalam komunitas hipnotis pun ya, Anda bisa berlatih bersama, bergantian, atau Anda mencari orang-orang yang memang sudah siap untuk Anda ajak untuk berlatih, gitu ya. Anda ajak teman Anda ajak orang-orang di sekitar Anda untuk sebagai partner latihan Anda dalam proses belajar hipnotis. Setelah ketemu, Anda yang harus dilakukan selanjutnya adalah Anda rajin ya, Anda jangan bosan, karena hipnotis ini kan keterampilan, jadi tidak satu kali Anda praktek kemudian Anda pinter ya, tidak ya. Tapi Anda harus melakukannya secara berulang, melakukan repetisi, pengulangan-pengulangan. Anda mendalami lagi teori-teorinya, Anda memahami lagi tentang hipnotis, sehingga ketika Anda mempraktekkan nanti Anda mendapatkan yang namanya peningkatan, gitu ya.
Dan pentingnya guru, kenapa saya singgung di awal, pentingnya guru itu ketika Anda mengalami ketidaktahuan, Anda mengalami tingkat kesulitan, ya enak kalau punya guru, ya tinggal Anda bertanya, nanti akan diarahkan, dibimbing. Itu teman-teman. Langkah selanjutnya teman-teman, ketika Anda sudah mulai berlatih, yang perlu Anda pahami bahwa Anda juga harus memegang kode etik ya, atau norma di dalam melakukan proses hipnotis. Anda tidak bisa sembarangan memaksa orang untuk Anda hipnotis. Jadi carilah orang yang bersedia untuk Anda hipnotis, teman-teman. Itu etika atau norma-normanya. Kemudian dalam melakukan proses hipnotis, Anda harus menghindari hal-hal yang membuat klien Anda, suyat Anda ini, yang orang yang Anda hipnotis ini menjadi malu, ya, mempermalukan, melukai harga dirinya, membongkar aib dan lain sebagainya. Dari cukup Anda gunakan hipnotis untuk permainan yang ringan-ringan, gitu ya, menghibur, sifatnya hiburan saja, supaya tidak melukai perasaan orang yang Anda hipnotis. Misalkan orang yang Anda hipnotis Anda sugestikan menjadi hewan atau binatang, kemudian Anda permainkan, ini kan mempermalukan, jadi jangan. Contoh permainan kan banyak ya, misalkan Anda hipnotis lupa nama, lupa angka, jadi patung dan lain-lain. Intinya yang hanya sekedar menghibur, teman-teman. Nah, keuntungannya apa ketika Anda melakukan hipnotis itu dengan cara yang memegang norma-norma ya tadi? Siapapun yang Anda ajak berlatih hipnotis, mereka itu tidak takut, ya, tidak menolak Anda, gitu loh. Mereka mau membantu Anda untuk berlatih, tuh ya, tidak kapok. Ini berlaku untuk Anda yang para pemula ya, yang baru memulai proses belajar hipnotis. Ini saya sampaikan karena Anda orang awam, Anda pemula. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa ada orang yang berniat untuk belajar hipnotis untuk mengetahui kejujuran pasangan. Yaitu terserah Anda ya, mau gunakan untuk hal apapun terserah Anda hipnotis. Yang terpenting tanggung jawab di tangan Anda. Anda bisa melakukannya kepada pasangan Anda, ya silahkan. Misalkan untuk melakukan hipnoterapi ke pasangan malah jauh lebih bagus, lebih oke. Tapi guru hipnotis manapun tidak akan sudi ya, tidak akan sudi untuk membantu Anda untuk mengorek-ngorek aib. Itu kebodohan, ketololan yang sering dipikirkan oleh orang ketika melihat hipnotis ya. Mereka meminta bantuan untuk membuat pasangannya jujur, itu kebodohan, ketololan yang sering diulang-ulang ya. Bodoh boleh, tolol boleh, tapi jangan permanen ya, jangan permanen ya, tetap Anda harus belajar. Nah, video ini hanya cocok buat Anda yang memang niat belajar, tidak baperan. Mas tuh kok ngomongnya keras, ya memang saya orangnya seperti ini, teman-teman. Kalau Anda baru kenal saya, ya cari yang lain, jangan dengan saya. Ya, saya hanya senang dengan orang-orang yang mempunyai mental kuat, mental baja, mau belajar, tidak baperan, tidak mempunyai mental tempe, mental kerupuk gitu ya. Itu malas saya mengajarkan. Tetapi buat Anda yang memang sungguh-sungguh ingin meningkatkan kemampuan diri Anda, membuat Anda jauh lebih baik, lebih percaya diri, termotivasi, nah ini senang saya mengajarkan ilmunya. Oke, demikian, sekali lagi nomor WA saya baru ya, jadi yang lama silahkan Anda ganti dengan nomor yang sekarang ini. Dan saya tunggu buat Anda yang tertarik, minat sekali untuk memperdalam kemampuan ilmu hipnotis ini dengan benar ya, dengan baik. Saya akan menggembleng diri Anda menjadi seorang ahli hipnotis, ahli hipnoterapi. Demikian teman-teman, terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Salam hormat dari saya, Mas Nuk. See you next time, bye bye. Salam hipnosa.